Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1601. Mancang memerintahkan para prajurit untuk membersihkan rumah hakim daerah dan tidak membawa harta apapun ke dalamnya tanpa izin. Harta-harta ini tak ternilai harganya, dan hakim daerah serta letnan daerah mundur tanpa membawa barang-barang ini. Jelas mereka pergi terburu-buru. Jika pasukan dikirim untuk mengejar mereka, mereka mungkin akan tertangkap. Ngomong-ngomong, apa kau sudah menemukan Zheng Lang? Teriak Mancang. Ketika gerbang kota dibobol, Zheng Lang belum turun dari tembok kota, jadi dia pasti tidak sempat kabur menggunakan terowongan di sini. Pasukan Chu sedang mengepung kota, jadi mustahil baginya untuk kabur. Satu-satunya penjelasan adalah dia bersembunyi di antara orang-orang. Tidak, Jenderal Men, ketika kami masuk ke kota, dia menghilang dan tidak ada satupun saudara yang melihatnya. Pergi dan temukan siapapun yang bisa menangkap Zheng Lang hidup-hidup akan dipromosikan menjadi kapten 1000 orang dan diberi hadiah 100 koin emas. Cepat pergi. Ya. Pada saat yang sama, keempat tembok kota Wancheng telah diduduki oleh pasukan Chu, dan sisa pasukan Qin mundur kembali ke kota. Ye Shikai memberi perintah untuk membersihkan pasukan Qin ini dalam waktu 1 jam. Semua unit tidak berani bersantai, dan ketika pasukan Qin yang mundur menyerbu kota, mereka membunuh banyak prajurit yang kalah di sepanjang jalan, dan darah berceceran di tanah. Melapor kepada Jenderal Ye, Jenderal Men baru saja memimpin pasukannya untuk merebut rumah gubernur prefektur. Para pejabat Qin di dalam sudah melarikan diri melalui terowongan. Jenderal Men telah memerintahkan pengejaran. Aku sudah menduganya. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak meninggalkan rute pelarian yang menyelamatkan nyawa? Ye Shikai tidak terkejut. Lagi pula, ia sudah lama berada di pasukan Qin dan menduduki posisi tinggi. Ia sangat paham situasi seperti ini. Di era ini, jika sebuah kota direbut dan hakim daerah serta letnan daerah tertangkap, mereka akan dihukum mati. Jadi, ketika tanda-tanda kekalahan terlihat jelas, mereka mengemasi emas dan perak mereka dan melarikan diri. Ye Shikai tidak peduli dengan mereka yang melarikan diri. Mereka berhati lembut dan tidak akan ada gunanya bahkan jika mereka tertangkap. Kuncinya adalah Wancheng. Selama kota ini direbut, ekspedisi utara akan berhasil. Jenderal, komandan musuh Zheng Lang telah ditangkap oleh kami. Apa? Benarkah ini? Teriak Ye Shikai bersemangat ketika mendengar berita itu. Zheng Lang memang jenderal yang baik. Setidaknya dia tidak melarikan diri lebih awal, tetapi bertempur sampai kota itu hancur. Dengan kata lain, jika Zheng Lang takut mati, maka Ye Shikai tidak perlu berjuang sekuat tenaga. Itu benar. Itu ada di depan. Berjalan. Ye Shikai membalikkan kudanya dan tiba di gang di depannya. Benar saja, Zheng Lang telah diikat oleh belasan tentara dan dibawa ke hadapannya. Jenderal Zheng, kita bertemu lagi. Ye Shikai turun dari kudanya. Penampilan Zheng Lang sudah cukup untuk membuatnya dihormati. Dasar pengkhianat. Istana Kekaisaran telah memperlakukanmu dengan baik, tetapi kau bukan saja tidak mengabdi pada Istana Kekaisaran, tetapi kau juga berkolusi dengan para pemberontak dan melakukan pengkhianatan. Zheng Lang mengumpat keras. Jika ia tidak ditahan oleh beberapa prajurit, ia pasti sudah menerkam dan menggigitnya. Kalian semua mundur. Ye Shikai memberi isyarat kepada para penjaga untuk melepaskan Zheng Lang. Awalnya mereka sedikit khawatir, tetapi sekarang Zheng Lang telah jatuh ke dalam situasi yang sulit. Entah apa yang akan dia lakukan. Biarkan dia pergi. Ya. Zheng Lang tidak menerkamnya untuk menggigitnya, tetapi hanya melotot ke arahnya. Jenderal Zheng, saya pernah menjadi Jenderal Qin dan telah meraih banyak prestasi militer. Saya tidak menyombongkan diri, tetapi bahkan jika saya pensiun seumur hidup, kekayaan pribadi keluarga saya akan cukup untuk saya nikmati selama beberapa kehidupan. Kalau begitu, kenapa kamu masih mau memberontak? Meskipun Istana Kekaisaran baik padaku, mereka memperlakukan rakyat dunia seperti rumput. Demi meteorit dan ramalan palsu, mereka bisa membantai warga sipil sesuka hati. Bahkan jika aku tidak memberontak terhadap istana seperti itu, cepat atau lambat mereka akan digulingkan oleh orang-orang benar di dunia, kata Ye Shikai dengan nada datar. Bagaimana mungkin nyawa segelintir warga sipil dibandingkan dengan kepentingan negara? Balas Zheng Lang. Kalau begitu, kita tidak perlu bicara lagi. Ye Shikai melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para penjaga untuk menurunkannya. Ia dan Zheng Lang memiliki pemikiran yang sangat berbeda. Mungkin, Zheng Lang terlalu loyal, atau mungkin, idenya terlalu maju dan tidak sejalan dengan zaman ini. Sesampainya di rumah dinas Bupati, Mancang sudah memerintahkan pasukan lapis baja untuk mengambil alih tempat itu, dan prajurit-prajurit telah berbaris rapi di luar rumah dinas tersebut. Bertemu Jenderal Ye. Ketika semua orang melihat Ye Shikai datang, mereka berteriak serempak. Jenderal, jika kita merebut rumah gubernur prefektur, pasukan yang tersisa akan menyerah. Bagus sekali. Ye Shikai menepuk bahunya dan berjalan masuk ke dalam rumah besar itu.
Orang-orang ini sebenarnya menyembunyikan banyak barang berharga di rumah besar ini, tapi sekarang semuanya menjadi milik kita. Mancang meletakkan sejumlah besar harta karun di atas meja. Semua emas, perak, dan perhiasan di perbendaharaan harus didaftarkan dan tidak seorang pun boleh mengambilnya tanpa izin. Selain itu, kita telah menaklukkan Wan Cheng. Tentara tidak diizinkan membobol rumah pribadi, merampas properti warga sipil, atau menyakiti warga sipil. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Ye Xike tidak tertarik pada harta karun itu. Mereka baru saja menaklukkan Wan Cheng. Tidak seperti Kabupaten Deng, Wan Cheng adalah ibu kota kabupaten. Kabupaten Deng jauh tertinggal dalam hal skala, populasi, dan sumber daya. Terlebih lagi, setelah mengalami pertempuran berdarah ini, penduduk kota pasti khawatir. Jika tentara membakar, membunuh, dan menjara saat itu, kota pasti akan kacau balau, yang tentu saja bukan hasil yang diinginkannya. Ya, saya mengerti. Saya sudah memberi perintah tegas kepada para prajurit. Tidak akan terjadi apa-apa. Baiklah kalau begitu. Jenderal, pasukan Qin yang tersisa di kota ini harus mati atau menyerah. Kami telah menangkap lebih dari 6.000 orang dan sekarang dipenjara di barak. Bagus. Ye Xike merasa sedikit lega setelah mendengar berita itu. Wan Cheng telah ditembus dan berbagai pasukan telah memasuki kota satu demi satu. Ia juga memerintahkan para prajurit untuk mempercepat perbaikan pertahanan kota, menggali parit yang dalam, dan membangun tembok yang tinggi. Mungkin tak lama lagi mereka akan berubah dari penyerang menjadi pembela, dan pertahanan kota akan menjadi penghalang bagi mereka. Bagaimana situasi Jenderal Zhang Lan dan Jenderal Wang Lian? Apakah pertempuran berjalan lancar? Tanya Ye Xike. Ini. Belum ada berita, dan Jenderal Wan Qiyuan belum mengirim utusan untuk memberi tahu kami. Kalau mereka tidak mengirim siapapun, bagaimana kau bisa keluar dan mencari mereka? Cari tahu saja untukku, kata Ye Xike dengan keras. Ya, aku akan segera pergi. Ye Xike selalu khawatir. Mereka adalah 15.000 pasukan kavaleri Qin. Jika mereka dikalahkan, mereka tidak akan bisa mundur kembali ke kota dalam waktu singkat. Mancang, berapa yang tersisa di setiap unit? Tanya Ye Xike. Setelah 2 hari pertempuran, kami menderita lebih dari 10.000 korban, dan banyak pasukan yang tersisa juga terluka parah. Selain itu, kami harus mengambil alih pertahanan kota, menjaga ketertiban, dan menjaga para tawanan. Sekarang hanya tersisa beberapa pasukan untuk dimobilisasi. Pergilah dan beritahu mereka untuk mengerahkan semua pasukan yang menganggur dan kumpulkan mereka di gerbang kota dan bersiap keluar kota untuk memberikan dukungan. Bab 1602. Baiklah, aku akan pergi dan mengumpulkan semua pasukan yang bisa dimobilisasi. Pergi cepat. Ye Xike tak lagi mempedulikan rumah gubernur di hadapannya. Ia memerintahkan lebih dari 100 orang untuk menjaganya dan membawa sisanya ke gerbang timur. Tempat ini baru saja mengalami perang besar dan tembok kotanya rusak parah. Para pengrajin masih memperbaikinya. Tiba-tiba melihat begitu banyak pasukan berkumpul, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak panik, berpikir bahwa perang lain akan terjadi. Melapor kepada jenderal, saya telah membawa semua pasukan lapis baja, serta beberapa pasukan lainnya, lapor Mancang. Kelompok-kelompok kecil pasukan terus berdatangan ke gerbang kota untuk berkumpul, dan secara bertahap mengumpulkan pasukan, tetapi sekilas, jumlah orangnya tidak banyak. Berapa banyak orang yang telah berkumpul? Lebih dari 7.000 orang. Baiklah, sudah cukup, ayo kita berangkat segera. Ye Xike mengangguk. 7.000 orang saja tidak terlalu banyak, tetapi ia sudah sangat puas bisa mengumpulkan begitu banyak orang dengan terburu-buru. Lagi pula, ada lebih dari 6.000 tawanan perang Qin di kota itu, dan mereka selalu membutuhkan tentara untuk menjaga mereka, serta pasukan yang dibutuhkan untuk pertahanan kota. Bisa dibilang, jika orang-orang ini dibawa keluar untuk dukungan, Wan Cheng akan menjadi kota kosong. Prajurit, ikuti aku. Teriak Ye Xike, lalu memerintahkan seluruh pasukan untuk maju dan langsung menuju kemah Zhang Lan Wang Lian. Semua orang berbaris dengan kecepatan tinggi. Setengah jam kemudian, apa yang terjadi? Ketika Ye Xike melihat pemandangan di depannya, ia tak kuasa menahan rasa sakit hati. Sungguh mengerikan. Ribuan mayat tergeletak di tanah, menghalangi seluruh jalan. Darah mengalir deras, termasuk darah pasukan Chu dan kavaleri Qin. Bagaimana situasinya? Ye Xike memimpin pasukannya ke kamp. Untungnya, bukan pasukan Qin yang keluar untuk menyambutnya. Kami telah memukul mundur pasukan kavaleri Qin, tapi kami juga menderita banyak korban, dengan lebih dari separuh pasukan kami tewas, kata Zhang Lan sambil membungkuk. Aku melihatnya. Ye Xike menoleh ke arah mayat-mayat di tanah dan bergumam. Ia merasa sulit menerima korban yang begitu banyak. Kavaleri Qin mundur bukan karena perlawanan Raja Zhang Lan yang putus asa, tetapi karena mereka tahu bahwa Wan Cheng telah direbut, jadi mereka memilih untuk mundur. Jika tidak, korban mereka akan lebih banyak lagi, dan hasilnya tidak akan diketahui.
Pada saat ini, Wan Qiyuan juga tiba bersama bawahannya. Tubuhnya berlumuran darah dan baju besinya sedikit robek. Bisa dibayangkan seperti apa pertempuran itu. Wan Qiyuan, apa kabar? Apa kau terluka? Tanya Ye Shikai. Terima kasih atas perhatianmu, Jenderal. Aku baik-baik saja. Ini semua darah tentara Qin, jawab Wan Qiyuan. Ngomong-ngomong, saya ingin berterima kasih kepada saudara-saudara kavaleri atas bantuan tepat waktu mereka kali ini. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan bisa menghentikan kavaleri pasukan Qin di tanah datar ini. Jenderal Zhang, Jenderal Wang, kalian semua telah bekerja keras. Wan Cheng telah direbut. Kalian semua harus kembali dan beristirahat. Ye Shikai merasa bersalah. Lagi pula, Zhang Lan dan Wang Lian baru saja ditugaskan di bawah komandonya oleh Mi Wen. 20.000 orang ini bukanlah bawahan langsung Ye Shikai. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa jumlah korban mereka akan lebih besar daripada pasukan yang menyerang Wan Cheng. Namun, ini perang, jika mereka tidak pergi, pasti ada orang lain yang akan pergi. Semua pasukan kembali ke Wan Cheng. Karena kamp militer di kota sudah penuh, beberapa orang mendirikan kamp di luar kota. Merebut Wan Cheng sama saja dengan merebut seluruh Nanyang, tetapi pertempuran ini juga sangat merusak vitalitasnya, dengan hampir setengah dari total korban. Yang terpenting adalah 3/5 dari prajurit elit yang telah melalui ratusan pertempuran bersamanya, para sersan akar rumput dan komandan regu, gugur. Sangguan, bagaimana situasi terkini warga kota? Setelah tentara memasuki kota, mereka menegakkan disiplin militer dengan ketat dan tidak bentrok dengan penduduk setempat. Namun, mereka tampaknya masih sangat takut pada tentara kami, jadi mereka menjauhi kami, lapor Sangguan Jian. Aku sudah memikirkan ini. Ye Shikai duduk di posisi hakim daerah dan memandangi para jenderal di bawah panggung. Tentara membayar harga yang sangat mahal untuk menyerang kota. Orang-orang ini tentu saja khawatir tentara Chu akan melampiaskan amarah mereka kepada mereka. Di era ini, hal seperti itu sudah biasa. Beritahu mereka bahwa semua yang ada di dalam dan luar kota berjalan normal. Jangan biarkan warga panik. Seiring waktu, mereka secara alami akan menurunkan kewaspadaan mereka terhadap kita. Dan selama kita memperlakukan mereka dengan baik, saya yakin mereka pasti akan mendukung kita. Pak Tua Ye, aku setuju semuanya harus tetap seperti biasa, tapi menurutku tidak pantas membuka keempat gerbang dan membiarkan orang keluar masuk dengan bebas, balas Sangguan Jian. Ceritakan padaku tentang hal itu. Pertama-tama, 120.000 pasukan Qin dari dataran tengah hampir tiba. Kita telah menaklukkan sebagian besar Nanyang, dan mereka tidak akan menelan penghinaan ini. Jadi kali ini, mereka pasti akan melakukan serangan balik. Setidaknya, mereka pasti akan merebut kembali Wan Cheng. Kalau tidak, mereka tidak akan menyerah. Jadi, masa-masa damai di sini tidak akan berlangsung lama. Akan segera terjadi perang besar. Jika kita membuka gerbang kota sekarang, itu akan merugikan pertahanan kota. Lagi pula, banyak mata-mata Qin yang menyelinap ke kota sekarang, mencoba membunuh, menyabotase, dan menyebarkan rumor. Jika kita membuka gerbang kota, bukankah itu sama saja dengan membiarkan mereka masuk secara langsung? Ya, Jenderal, kota ini penuh dengan orang-orang campuran, dan ini masa perang. Baiklah, kalian tidak perlu bicara lagi, aku sudah memutuskan. Ye Shikai melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Jika kita menutup gerbang kota, rakyat pasti akan terjerumus ke dalam kekacauan. Benteng yang kokoh seringkali runtuh dari dalam. Aku sudah memutuskan, lanjutkan dan laksanakanlah. Ya, Ye Tua, karena ini keputusanmu, aku akan melaksanakannya terlepas dari apakah aku keberatan atau tidak. Namun, jika pasukan Qin menyerang tiba-tiba, bagaimana kita harus membela diri? Laporkan. Pada saat ini, seorang utusan tiba-tiba bergegas masuk. Jenderal, bala bantuan kami datang dari luar, sekitar 60.000 orang. Sangguan, orang-orang ini adalah perisai kita. Ye Shikai tersenyum tipis. Perang di Wan Cheng telah usai, dan para jenderal itu tentu saja datang. Jenderal, mereka meminta izin masuk kota. Bagaimana kita harus menanggapinya? Tanya utusan itu. Bajingan-bajingan ini, mereka mengawasi dari belakang saat kita berjuang mati-matian. Sekarang kita masuk ke kota untuk minum dan makan daging, mereka ingin mendapatkan sepotong kue. Zhang Lan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ya, bagaimana mungkin kita membiarkan mereka masuk dengan mudah? Semua orang sangat tidak puas dan mengeluh bahwa jika mereka tidak enggan mengirim pasukan untuk membantu, kerugian tentara tidak akan sebesar ini. Kau benar. Ye Shikai tiba-tiba membanting gelas anggur ke tanah. Para jenderal tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengira dia sedang marah, jadi mereka langsung diam. Mereka masih ingin masuk ke kota untuk minum dan makan daging, tapi aku bahkan tidak akan memberi mereka seteguk pun. Ye Shikai berkata dengan dingin, pergi dan suruh mereka menunggu di luar kota. Kalau mereka bertanya kenapa,
beritahu mereka bahwa barak terlalu kecil untuk menampung begitu banyak orang. Bab 1603. Ya, juga, jika orang-orang ini berani memaksa masuk, tembak saja mereka dengan panah. Aku ingin melihat apakah mereka berani melakukannya. Yesike meneguk beberapa gelas anggur dan sempat kehilangan ketenangannya. Begitu banyak anak buahnya yang terbunuh dalam 2 hari, tetapi para bajingan itu hanya menonton dari belakang. Dia orang yang temperamental, dan dia tidak akan sopan kepada orang-orang munafik seperti itu. Patuaye, ini mungkin tidak pantas. Pada saat ini, Sangguan Jian melangkah maju untuk membujuk mereka, lagi pula, kita semua adalah anggota keluarga. Jika kita tidak mengizinkan mereka memasuki kota dan menggunakan kekerasan untuk mengusir mereka, jika terjadi perang saudara, kita yang akan bertanggung jawab. Ada benarnya juga apa yang kau katakan. Meskipun Yesike sedikit impulsif sekarang, ia tidak keras kepala. Setelah kehilangan kesabaran, ia harus selalu memikirkan konsekuensinya. Kata-kata Sangguan Jian bagaikan baskom berisi air dingin yang disiramkan langsung ke kepalanya, dan ia pun tiba-tiba tersadar. Patuaye, bagaimanapun juga, orang-orang ini ada di sini untuk membantu kita. Kita menghadapi musuh yang tangguh sekarang. Ratusan ribu pasukan Qin akan tiba di kota dalam beberapa hari. Sekalipun mereka tidak sepaham dengan kita, jumlah mereka masih 60 ribu, yang lebih baik daripada kita yang berjumlah 30 ribu plus dan menghadapi mereka sendirian. Sangguan Jian melanjutkan. Setelah kata-kata ini, semua jenderal yang hadir terdiam. Bukannya mereka tidak mengeluh, mereka bahkan membenci bala bantuan yang hanya berdiri diam dan menonton, dan mereka benar-benar tidak ingin bawahan mereka menderita kerugian yang lebih besar. Hanya tersisa kurang dari 30 ribu dari 50 ribu, dan mereka tidak dapat menghadapi Wan Cheng sendirian. Cepat, pergi dan hentikan utusan itu, perintah Yesike segera, dan para pengawal di belakangnya segera mengejar prajurit itu. Ya, Jenderal Ye, meskipun kita tidak melawan mereka, mereka bersembunyi di belakang selama perang. Terus terang saja, ini pengecut. Kita harus melaporkannya kepada Tuan dan menghukum mereka. Ya, mengapa kita harus berperang tetapi mereka bisa menikmati kesenangannya? Apa yang dikatakan para jenderal itu masuk akal. Sangguan Jian mengangguk. Kita bukan buah kesemak lunak yang bisa mereka remas sesuka hati. Sangguan, apakah kamu punya ide bagus? Tanya Yesike balik. Saya punya ide. Ceritakan padaku tentang hal itu. Kita seharusnya tidak membiarkan mereka masuk ke kota sekarang. Pertama, kam militer kita memang tidak cukup besar. Selain menahan tawanan perang itu, kita hampir tidak mampu memasok rakyat kita sendiri, apalagi mereka. Kedua, jika mereka memasuki kota dan mengganggu disiplin militer serta melukai warga sipil, maka semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Terakhir, kita harus membiarkan mereka bergabung dalam pertempuran. Oleh karena itu, kita harus menempatkan mereka di hadapan pasukan Qin. Dengan kedua pasukan yang saling berhadapan, aku penasaran apakah mereka berani mundur. Sangguan Jian memberikan 3 alasan berturut-turut, yang sangat masuk akal. Singkatnya, prinsipnya adalah 60 ribu orang ini harus diizinkan untuk bergabung dalam pertempuran. Baiklah, kalau begitu beritahu mereka bahwa barak sudah penuh dan mereka harus menempatkan pasukan di luar kota, tetapi mereka boleh membiarkan jenderal mereka masuk. Lagi pula, jika mereka mencoba masuk, jangan balas menembak dengan panah. Tutup saja gerbangnya dan abaikan mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka menggunakan alat pendobrak untuk menyerang. Setelah semuanya beres, aku akan pergi ke sana sendiri, Sangguan Jian mengangguk. Para jenderal yang terhormat, meskipun kita telah mengalami pertempuran berdarah dan menderita kerugian besar, setidaknya kita sekarang dapat dianggap telah hidup dan mati bersama. Prioritas utama sekarang adalah memperkuat pertahanan kota dan merawat yang terluka. Tentara Qin tidak akan memberi kita terlalu banyak waktu. Pertempuran berdarah yang menanti kita akan segera tiba. Apakah kalian takut? Yesike berdiri di atas panggung dan berkata dengan lantang. Jenderal, saya tidak perlu bicara banyak. Di perang berikutnya, posisi garda depan pasti akan menjadi milik saya. Mancang segera berdiri dan berkata dengan lantang. Jenderal Ye, kami juga bersedia mengikuti Anda. Selama Anda memberi perintah, kami akan patuh. Jenderal Zhang Lan dan Jenderal Wang Lian juga berdiri untuk menyatakan kesetiaan mereka. Baiklah, para jenderal, jika kita bekerja sama, kita pasti bisa mengalahkan pasukan Qin. Bagaimana kabar mereka? Apakah orang-orang ini tidak membuat masalah? Yesike secara pribadi pergi ke gerbang kota. Di satu sisi, ia datang untuk melihat kemajuan perbaikan tembok kota. Di sisi lain, ia juga ingin melihat pasukan sahabat di luar kota. Mereka telah menetap di luar kota, dengan kam-kam yang berjajar tak berujung. Saya khawatir ada lebih dari 60 ribu pasukan di sini. Mereka punya begitu banyak orang, tetapi mereka tidak mau datang. Bagaimana mungkin pasukan seperti itu bisa memenangkan pertempuran? Gumam Yesike. Patuaye, apa yang kau bicarakan? Tanya Sangguan Jian penasaran. Tidak ada apa-apa.
Sejak kau memberi perintah, mereka telah mendirikan kemah di luar kota. Para jenderal juga telah memasuki kota, tetapi mereka hanya pergi ke restoran dan tidak datang ke rumah gubernur daerah untuk membuat kekacauan. Pak Tuaye, meskipun kita menderita kerugian yang lebih besar dalam pertempuran ini, itu juga bukan tanpa manfaat. Apa manfaatnya? Katakan padaku, tanya Yesike penasaran setelah mendengar ini. Pertama-tama, reputasimu telah menyebar ke seluruh negeri. Para jenderal tentara Qin tidak hanya menganggapmu sebagai musuh nomor satu mereka, tetapi para komandan pasukan di bawah kota juga menghormati dan takut padamu. Mereka tahu bahwa kau adalah jenderal yang tangguh dan jagoan, jadi paling banter mereka akan melakukan sesuatu secara diam-diam untuk melemahkanmu, tetapi mereka tidak berani menentangmu secara terbuka. Sang Guanjian berjalan ke tepi tembok kota dan menunjuk ke arah Kam di bawah. Turunlah dan tanyakan pada mereka sekarang. Bahkan jika kau memberi mereka keberanian 10 kali lipat, beranikah mereka mendobrak gerbang kota? Jenderal mana yang tidak akan terkejut dan takut ketika mendengar namamu? Sang Guanjian benar. Yesike memimpin pasukannya sendirian ke wilayah yang dalam dan langsung merebut Wancheng, serta memblokir kavaleri tentara Qin. Ini sudah merupakan rekor yang sangat gemilang. Gunakan rasa takut mereka padaku dan perintahkan mereka, kata Yesike ringan. Ya, itulah maksudku. Laporkan, ada pergerakan dari pasukan Qin di utara. Seorang penjaga bergegas ke kota untuk melapor. Apakah mereka pergi ke selatan? Baik, Jenderal. Penjaga itu menyerahkan informasi yang diterimanya kepada Yesike. Ye Tua, apa yang terjadi? Tentara Qin telah mulai beraksi. Kami merebut Wancheng dan beberapa kabupaten di sekitarnya sebelum mereka datang menyelamatkan kami. Mereka kehilangan inisiatif, dan sekarang situasinya tidak menguntungkan bagi mereka. Jadi, saya perkirakan tentara Qin akan maju selangkah demi selangkah dan menggerogoti kota-kota yang telah kami rebut sedikit demi sedikit. Yesike tidak panik. Ia sudah lama menduga tentara Qin akan bergerak ke selatan. 120.000 pasukan telah menghabiskan begitu banyak tenaga, sumber daya keuangan, dan sumber daya material dari berbagai kabupaten di dataran tengah, mulai dari persiapan hingga keberangkatan. Bagaimana mungkin mereka kembali di tengah jalan? Sekarang setelah mereka gagal menyelamatkan Wancheng, mereka pasti akan memilih untuk merebutnya kembali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk menghadapi musuh, tentu saja. Baiklah, saya akan segera memanggil para jenderal. Tidak perlu terburu-buru. Yesike mengganti topik pembicaraan dan berkata, Sang Guan, kita seharusnya tidak datang ke pertempuran pertama kali ini. Lalu siapa yang akan bertarung? Tentu saja mereka. Yesike mengulurkan tangannya dan menunjuk ke perkemahan di bawah kota. Bab 1604. Biarkan mereka bertarung, tanya Sang Guanjian balik. Yang Yesike maksud tentu saja bala bantuan di bawah kota. Kitalah yang merebut Wancheng. Mereka tidak berkontribusi, tetapi mereka tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan pertahanan. Yesike berkata dengan tenang, Tuan telah mengirim surat. Beliau telah mengeluarkan perintah kepada seluruh pasukan. Jika ada yang menunjukkan tanda-tanda penghindaran pertempuran secara pasif, bahkan dengan sedikit saja kecenderungan, mereka akan ditindak sesuai hukum militer. Yesike sangat bangga. Dengan dukungan Miwen di balik layar, ia tidak perlu lagi khawatir orang-orang ini akan menjadi pengecut. Sekarang orang-orang ini tinggal di luar kota. Mereka tidak berani mundur atau maju, jadi satu-satunya cara adalah tetap bersama kita. Dengan cara ini, pasukan Qin tidak berani pergi ke selatan dengan mudah dan hanya bisa memikirkan penaklukan kota kabupaten di dekat Wancheng. Namun, Wancheng memiliki transportasi dan jalur air yang nyaman. Pasukan Qin tidak bisa mengandalkan pengepungan dan membuat kita kelaparan. Sebaliknya, mereka akan berada dalam ekspedisi maksimal 2 bulan, dan kabupaten akan memanggil mereka kembali karena kekurangan pasukan. Yesike menjelaskan bahwa situasi keseluruhan sekarang menguntungkan mereka, yang merupakan hal yang baik. Jadi begitulah, Sang Guanjian tiba-tiba menyadari. Tapi pasukan Qin memang besar jumlahnya, dan dalam hal efektivitas tempur, mereka lebih baik dari kita, jadi kita tetap tidak bisa menganggapnya enteng. Yesike tentu saja tidak akan gegabah. Ia telah melihat efektivitas tempur pasukan Qin. Meskipun ada pasukan pemberontak di mana-mana, kekuatan mereka secara keseluruhan masih sangat kuat. Berikan perintah ini, perintahkan kam-kam di bawah untuk menggali parit yang dalam, membangun tembok tinggi, dan meningkatkan patroli untuk mencegah pasukan Qin menyerang. Selain itu, perbaikan pertahanan kota Wancheng harus dipercepat. Kita tidak hanya harus memperbaikinya, tetapi juga harus membuatnya lebih tinggi dan lebih tebal. Para pembela di kota harus menyiapkan panah dan batu jatuh yang cukup. Selama pasukan Qin berani datang, kita akan melawan mereka sampai akhir. Jadi begitu. Selama kita bisa mempertahankan Wancheng selama 2 bulan, pasukan Qin akan mundur, dan pertempuran ini akan menjadi kemenangan mutlak. Sejak awal perang, Yesike telah menghitung jumlah pasukan Qin, termasuk berapa banyak makanan dan rumput yang bisa mereka tanam dalam waktu singkat, dan berapa hari makanan dan rumput ini bisa bertahan.
Ia telah menghitung semua ini, ditambah dengan informasi intelijen yang dikirim oleh anggota tim. Hasil perhitungan seringkali tidak jauh berbeda dari hasil sebenarnya, yang membuat semua orang keliru percaya bahwa Ye Shikai adalah seorang nabi. Padahal, ini hanyalah efek dari penggunaan informasi intelijen. Ye Shikai tidak tahu apakah kabupaten-kabupaten di dataran tengah akan direbut oleh pasukan pemberontak lainnya dalam 2 bulan, tetapi dalam 2 bulan, makanan dan rumput mereka pasti sudah habis. Jika mereka bertahan dan menolak mundur, itu sama saja dengan mengirim pasukan untuk mati sia-sia. Wan Cheng punya transportasi air. Kita menyerang sampai ke sini dan merebut sebagian besar Nanyang. Kita menyita banyak sekali makanan dan senjata. Makanan yang disimpan di Wan Cheng saja sudah cukup untuk dikonsumsi tentara selama setengah tahun. Saya berharap kita bisa terus bertempur dengan tentara Qin. Ye Tua, kita baru saja menaklukkan Wan Cheng. Berita ini pasti akan segera sampai ke istana kekaisaran, dan Yang Mulia Kaisar pasti akan mengetahuinya. Di masa depan, kita mungkin akan menjadi musuh nomor 1 istana kekaisaran, dan tingkat ancaman kita bahkan mungkin melebihi suku serigala di utara. Sangguan, apa yang ingin kamu katakan? Pak Tua Ye, lawan kita saat ini, bagaimanapun juga, hanyalah pasukan garnisun dari berbagai kabupaten dan prajurit yang direkrut sementara. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak lemah, mereka jauh lebih rendah daripada korps garnisun di utara. Kau khawatir Yang Mulia, dalam kemarahannya, akan meminta Jenderal Meng Tian untuk mengerahkan pasukan garnisun untuk menghabisi kita, kan? Ia mengerti arti kata-kata Sangguan Jian. Meskipun Mi Wen bisa disebut pemimpin dominan, ia lebih sering memanfaatkan kesempatan ketika suku Serigala Utara menyerbu perbatasan dan wilayah-wilayah mengerahkan pasukan ke utara untuk melawan musuh, sehingga wilayah pedalaman kosong untuk mengumpulkan pasukan guna melawan Qin. Rasanya seperti, ketika tidak ada harimau di gunung, monyet akan menjadi raja. Itu benar. Sebenarnya, bisa dibilang lebih belak-belakan. Jenderal Meng tidak perlu turun tangan langsung. Istana hanya perlu mengirim seorang jenderal berpengalaman, dan tidak perlu mengirim seluruh korps garnisun. Cukup tarik 100.000 prajurit elit dari sana, dan kalian bisa dengan mudah mengusir kami kembali ke Nanjun, atau bahkan Changsha. Kami semua sudah pernah ke perbatasan dan sangat paham tentang efektivitas tempur mereka. Ye Shikai mengatakannya dengan sangat tidak sopan, tetapi memang begitulah kenyataannya. Korps garnisun adalah kartu truf istana, dengan jumlah pasukan 300.000, dan Meng Tian bahkan lebih terlatih dalam pertempuran. Yang terpenting, korps garnisun bertempur melawan suku serigala setiap hari, dan para veteran yang terlatih dalam pertempuran itu tidak sebanding dengan para pemberontak ini. Bukan hanya korps garnisun, tetapi juga pasukan Qin dari tempat lain. Meskipun ada banyak pasukan pemberontak, kita adalah pasukan terbesar. Pengadilan pasti akan membunuh kita demi membunuh ayam untuk menakuti monyet. Lagi pula, dunia sekarang masih milik pengadilan. Kekuatan pasukan Qin masih beberapa kali lipat dari kita. Jika kita terus berjuang seperti ini, bisakah kita benar-benar menang? Sangguan Jian menunjukkan kekhawatiran yang langka. Mungkin, dinasti Qin runtuh dengan cepat. Kecenderungan umum dunia adalah bahwa setelah periode perpecahan yang panjang, akan ada penyatuan, dan setelah periode penyatuan yang panjang, akan ada perpecahan. Mustahil bagi satu kekuatan untuk menggulingkan kekaisaran sebesar itu. Setidaknya, Mi Wen tidak bisa. Kantor Hakim Daerah. Tempatmu sungguh indah. Ya, itu rumah gubernur daerah. Sungguh megah. Tuanku. Ye Shikai melihat orang itu datang dan melangkah maju untuk menyambutnya secara langsung. Tidak ada orang lain di sini. Kita sudah sepakat untuk tidak bersikap terlalu tertutup. Mi Wen menepuk bahunya dan maju ke posisi Hakim Daerah. Sekarang berbeda. Aku berada di posisi tinggi, dan banyak orang memperhatikanku. Kali ini kita menaklukkan Wan Cheng dan menyebabkan keributan besar. Ini kesempatan, tapi juga tantangan. Para pahlawan dunia akan memperhatikan kita, dan akan lebih baik jika mereka bergabung dengan kita. Dengan begitu, pengaruh kita tidak akan terbatas di selatan. Mi Wen melanjutkan, bukankah kau bilang kau ingin merebut Kabupaten Ba dan Kabupaten Su sebagai markasmu? Aku telah menerima banyak surat baru-baru ini, semuanya dari para pemberontak di sana. Apa yang mereka inginkan darimu? Tentu saja mereka ingin bergabung dengan kita. Pertahanan Kabupaten Ba dan Kabupaten Su sudah lemah. Jika kita menjadikan mereka sebagai pemandu dan mendapatkan dukungan mereka, tidak akan sulit untuk merebutnya. Saya sudah memutuskan. Setelah mengalahkan pasukan Qin dan menstabilkan situasi, saya akan mengirimkan pasukan besar untuk menaklukkan Ba dan Su. Tunggu, itu sama sekali tidak baik. Kenapa? Mi Wen sangat terkejut. Ia tak menyangka orang yang melawannya kali ini adalah Ye Shikai. Kaulah yang menyarankanku untuk mengambil 2 kabupaten Basu sebagai basisku terlebih dahulu. Kenapa kau menentangku sekarang? Tanya Mi Wen balik. Tapi kau tidak mendengarkan nasihatku sejak awal. Ye Shikai memutar matanya. Kau dan aku hampir bertengkar karena ini.
Sekarang aku mengikuti saranmu, mengapa kamu masih keberatan? Bab 1605. Zaman sekarang sudah berbeda, tidakkah kamu mengerti kebenaran yang sederhana itu? Baiklah, beritahu aku alasannya. Mi Wen tampak sedikit tidak senang. Ia orang yang sangat keras kepala. Tentu saja, sebagai seorang bangsawan, ia tentu punya pendapatnya sendiri. Jadi, begitu ia dan Ye Shikai berbeda pendapat, akan mudah bagi keduanya untuk berdebat atau bahkan bertengkar. Perkenalan Ye Shikai dan Mi Wen hanyalah sebuah kebetulan. Hingga saat ini, ketika ia berhadapan dengan Mi Wen, ia masih menganggapnya sebagai teman, bukan bangsawan. Selain itu, ia adalah manusia modern dan tidak mengerti apa yang disebut aturan raja dan menteri. Jadi, karena terburu-buru, ia bahkan berani bertengkar langsung dengannya. Di seluruh pasukan, mungkin hanya ia yang berani melakukannya. Kita kini telah menaklukkan lebih dari separuh Kabupaten Nanyang. Ini adalah jantung dunia, yang menghubungkan dataran tengah di utara dan Chu di selatan. Di barat, kita dapat memasuki Hanzhong lalu Basu, dan di timur, kita dapat mencapai Kuaiji. Ini adalah tempat yang harus diperjuangkan oleh para ahli strategi militer. Kini Nanyang berada di tangan kita, tentu saja istana tidak bisa tinggal diam. Aku prediksi pasukan Qin akan segera datang untuk menaklukkan kita, analisis Ye Shikai. Kalau mereka mau menyerang, biarkan saja. Kota di sini tinggi dan paritnya dalam. Kalau mereka berani datang, kita masih bisa menghentikan mereka. Lagi pula, dinasti Qin itu tiran dan tidak adil, dan para pemberontak ada di mana-mana. Tidak mudah bagi mereka untuk mengumpulkan pasukan. Mi Wen tidak setuju. Memang, ia benar. Para pemberontak itu melumpuhkan banyak pasukan Qin, memberi Mi Wen kesempatan untuk memperkuat kekuatannya. Apa yang kau katakan memang masuk akal, tetapi di saat yang sama, kita harus meninggalkan setidaknya 70.000 pasukan di Kabupaten Nanyang untuk memastikan kita dapat mempertahankannya. Dengan begitu banyak pasukan di sini, bagaimana kita bisa memiliki pasukan untuk menyerang Basu? Tanya Ye Shikai. Lagi pula, Kelabang tetap hidup bahkan setelah mati. Lagi pula, Istana Kekaisaran masih menguasai sebagian besar dunia. Sekalipun sulit menghentikan pasukan dalam waktu singkat, tenaga, sumber daya keuangan, dan sumber daya materialnya tidak sebanding dengan pasukan Chu. Jika pasukan Chu berperang melawan konsumsi, mereka pasti akan kalah. Medan dataran tengah datar, dan pasukan Qin dapat dengan mudah berkumpul dan menyerang dengan cepat. Mudah diserang tetapi sulit dipertahankan. Saya menentang Anda untuk menyerang Nanyang terlebih dahulu karena saya ingin menggunakannya sebagai zona penyangga antara kedua pasukan. Namun sekarang, kita telah menaklukkan Nanyang. Jika pasukan Qin tidak merebutnya, Nanyang akan seperti pisau tajam yang menggantung di atas kepala kabupaten-kabupaten di dataran tengah, dan bisa jatuh kapan saja. Kau sudah bicara begitu banyak, apa kau takut? Setelah mendengar serangkaian alasan ini, raut wajah Mi Wen berangsur-angsur menjadi muram dan nadanya menjadi sangat dingin. Jika aku takut, aku seharusnya tidak berada di sini sekarang. Aku pasti sudah mengundurkan diri dan kembali ke kota Lingxiang sejak lama. Apakah kau ingin aku mengembalikan Kabupaten Nanyang ke tentara Qin? Tanya Mi Wen balik. Aku tidak pernah mengatakan itu. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Sayang sekali Mi Wen tidak menerima nasihatnya sejak awal. Dengan cara ini, meskipun situasi saat ini menguntungkan mereka, mereka mungkin dapat mengusir pasukan Qin begitu mereka menyerbu, tetapi prasyaratnya adalah mempertahankan pasukan utama di Nanyang untuk waktu yang lama. Jika mereka ingin membagi pasukan mereka untuk menyerang Kabupaten Ba dan Kabupaten Su, mereka hanya dapat merobohkan tembok timur untuk memperbaiki tembok barat. 1 jam kemudian, keduanya akhirnya mengakhiri percakapan mereka. Meskipun mereka tidak bertengkar, Mi Wen tampak marah. Meskipun ia menyangkalnya berkali-kali, bagaimanapun juga ia seorang perempuan. Ia bilang ia tidak marah, tetapi ia bisa merasakannya. Kalau tidak, ia tidak akan berdebat dengannya di siang bolong dan lebih suka kelaparan. Pak Tuaye, bagaimana percakapanmu dengan Tuan? Tanya Sang Guanjian begitu ia keluar dari rumah hakim daerah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita harus berpisah dengan cara yang buruk. Ye Shikai melambaikan tangannya, menunjukkan ketidakberdayaannya. Setidaknya, kedua praktisi itu tidak bertarung di tempat. Ye Tua, kenapa kau selalu bertengkar dengan Tuan? Sang Guanjian sangat penasaran. Ini bukan pertama kalinya, tetapi ia juga tahu bahwa hubungan mereka bukanlah raja dan rakyat biasa. Entahlah. Setiap kali kami berselisih sedikit, dia akan memarahiku sampai mati. Mereka berdua memanfaatkan waktu luang mereka untuk mencari restoran di Wancheng untuk bersenang-senang, dan, omong-omong, mereka juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelidiki sentimen masyarakat. Menurut laporan dari bawahan mereka, semuanya normal di kota akhir-akhir ini dan masyarakat tidak terpengaruh sama sekali. Ia masih belum sepenuhnya percaya, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memeriksanya. Tuan, lihatlah perhiasan itu. Guru, ada buah-buahan di sini, silakan lihat. Sepanjang perjalanan,
masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Setidaknya pasar masih ramai dan sebagian besar toko masih buka. Masyarakat tidak bersembunyi dari patroli tentara di jalan. Ini adalah hasil dari disiplin militer mereka yang ketat. Kudengar restoran ini yang terbaik di Wancheng. Ayo masuk dan lihat. Bagus. Kedua pria itu tiba di sebuah restoran. Agar tidak mengganggu aktivitas toko, mereka tidak membersihkan tempat itu, tetapi hanya membuka ruang pribadi di lantai atas dan meminta penjaga untuk berjaga di luar. Kudengar ada jenderal yang datang ke kota untuk minum setiap hari. Kenapa aku tidak melihatnya hari ini? Tanya Ye-Shikei penasaran. Mereka dengar Tuan akan datang. Kalau mereka ketahuan minum-minum di kota dan menyinggung Tuan, mereka akan kena masalah. Sangguan Jian mencibir. Dari ekspresinya, Ye-Shikei sepertinya tahu sesuatu. Sepertinya mereka cuma sekelompok pemabuk. Kedua jenderalku, anggur dan dagingnya sudah sampai, silakan dinikmati. Pelayan itu membawakan sepiring besar daging. Pelayan, apakah anggur ini enak? Jangan khawatir, anggur ini anggur yang berkualitas. Jika Anda tidak puas, kami tidak akan menagih Anda. Itu bagus. Keduanya mengobrol sambil makan dan minum. Tidak banyak makanan enak di kamp militer. Hanya beberapa hari setelah penaklukan Wancheng, kehidupannya menjadi sedikit lebih baik. Sangguan, menurutmu kapan kita bisa berhenti bertarung? Ye-Shikei tiba-tiba berkata. Haha, Pak Tua Ye, sejak aku lahir, aku belum pernah mendengar tentang dunia yang damai. Dunia semakin damai dalam beberapa tahun terakhir. Setiap hari, orang-orang bertempur dan mati. Pilihannya hanya melawan suku serigala hari ini atau melawan bandit besok. Rasanya sangat tidak menentu. Sangguan Jian meneguk segelas anggur dan mendesah, aku khawatir dunia ini tidak akan damai untuk jangka panjang. Sangguan, jika benar-benar ada tempat di mana tidak ada perang dan tidak ada yang harus mati, apakah kau akan pergi ke sana? Ye-Shikei juga minum banyak anggur, wajahnya memerah, dan rasa lelah menyerbu pikirannya. Haha, tentu saja aku ingin pergi. Tapi, apa benar ada tempat seperti itu? Jangan bohong padaku, Ye Tua. Sangguan Jian tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mendengar lelucon yang sangat lucu, dengan nada sarkasme. Tentu saja, kalau ada kesempatan, aku pasti akan membawamu ke sana, kata Ye-Shikei sambil tersenyum kecut. Tiba-tiba ia teringat masa-masanya di zaman modern. Ia pikir dunia bawah tanah sudah cukup berdarah, tetapi ketika ia kembali ke sini, ia menemukan arti berdarah. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri apa artinya mayat di mana-mana. Di masa sulit, nyawa manusia tak berharga. Bersambung.